Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Sabar dan Nur Hakim. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 7. Untuk yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe, karena dengan bantuan subscribe dari kalian, channel YouTube ini bisa lebih maju dan bermanfaat untuk orang lain. Judulnya adalah Hijrah ke Madinah, suatu kisah yang membanggakan ya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, tantangan dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad juga bisa merasakan sedih ya. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah. Perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam setelah Isra Mi'raj mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Itu dulu Madinah namanya kota Yasrib ya. Lalu berikutnya pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan Kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. 6 orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjiannya, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kesepakatan atau perjanjian Aqabah ya, karena tempatnya di Aqabah. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah II, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqabah II diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjiannya sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Jadi tantangan dakwah Rasul itu setelah di Mekah yaitu di Madinah ya teman-teman. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW menuju Madinah itu terdengar ternyata oleh orang kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di kota Yasrib. Lalu Nabi Muhammad membuat strategi. Pada malam itu Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi di dalam kisah itu yang ingin membunuh Nabi Muhammad itu para penjaganya diberikan rasa kantuk yang luar biasa ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuasaan Allah. Oke, sekarang kita masuk ke perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah ya. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur.
Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy tidak mengejar mereka. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua anak putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan malam hari ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW beserta ayahnya. Lalu pada hari ketiga, supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraikid dari Banu Duhail diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama. Orang kafir Quraisy mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad hidup atau mati akan mendapat hadiah. Nah, di sini Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud, dan dia menemukan Nabi Muhammad beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Makkah. Dengan perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada saat ini juga adalah sholat Jumat pertama kali dan khutbah Jumat pertama. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad, lengkap dengan regu gendarang. Mereka mengeluhkan Nabi Muhammad dan gendarang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja diubah untuk keperluan penyambutan itu. Setelah sampai di Madinah, ada 3 pokok misi Rasul. Yang pertama adalah membuat program kerja. Kedua, melaksanakan pembangunan masjid, ya. Jadi orang akan melaksanakan masjid, bersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan terakhir membuat piagam Madinah. Nah, piagam Madinah itu yang pertama isinya adalah kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslimin. 4. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi dari Bani Auf. 5. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. 6. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedoliman. 7. Kota Madinah dipertahankan bersama dari salah pihak luar. 8. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya, kecuali bagi yang berbuat jahat. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup antara lain peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Dengan program-program yang cerdas yang dilakukan Nabi Muhammad, Madinah menjadi daerah yang sangat maju baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenallah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Ya, terima kasih. Itulah kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jangan lupa bagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.